Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Memasuki hadis ke-13 hingga ke-14. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Hadis ke-13. Mari kita baca dahulu hadisnya. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mari kita takhrij hadis ke-13. Sumber hadis dapat kita temui hadis ke-13 ini di dalam Sahih Bukhari. Dalam Kitabul Imam bab hubbur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal iman. Hadis nomor 13. Bisa juga ditemui dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman, bab bayanu annal iman la yatimu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nomor hadis ke-45. Derajat hadis yaitu muttafaqun alaih karena didapati di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini sahih dengan tingkat kesahihan tertinggi dalam literatur Islam, yaitu muttafaqun alaih. Perawi sahabat yaitu Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, itu suatu khodam atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Baik. Mari kita artikan hadis di atas. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelayan atau khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda atau Nabi berkata, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga ia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini adalah salah satu prinsip utama
dalam membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seorang tergantung pada sejauh mana ia menginginkan kebaikan yang sama bagi saudaranya sebagaimana ia menginginkan untuk dirinya sendiri. Isi kandungan hadis di atas yang pertama yaitu tentang iman dan akhlak sosial saling berkaitan erat. Yang kedua, Islam menganjurkan empati atau mengutamakan orang lain sebagaimana diri sendiri. Yang ketiga yaitu ukhuwah Islamiyah, dibangun atas dasar saling mencintai dan memperhatikan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah jika kamu ingin sukses, ingin juga saudaramu sukses. Jika kamu ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin juga temanmu mendapat ilmu itu. Tidak suka digibahin, maka jangan menggibahi. Ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Maka dapat kita tarik kesimpulan dari hadis di atas adalah menanamkan nilai kasih sayang, empati, dan kebersamaan ia menjadi dasar penting dalam membentuk masyarakat muslim yang harmonis, adil, dan saling menolong. Iman itu tidak hanya urusan pribadi dengan Allah, tapi juga tercermin dari cara kita memperlakukan orang lain. Hadis selanjutnya, hadis ke-14. Mari kita baca dahulu. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathi as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihil mufariku lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mari kita takhrij hadis di atas. Sumber hadis kita dapat menemui hadis ke-14 ini di dalam Sahih Bukhari Kitab Ad-Diyat, bab la yuhillu damul muslim illa bi ihda thalath, hadis nomor 6878. Dapat juga ditemui dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Qisas wad Diyat, bab al-asbabul lati tabihu damul muslim, hadis nomor 1676. Adapun derajat hadis ini yaitu sahih menurut Al-Bukhari dan Muslim, maka tingkatan hadis ini menjadi muttafaqun alaih, tingkatan kesahihan tertinggi dalam ilmu hadis karena diriwayatkan atau terhimpun di dalam kitab Al-Bukhari dan kitab Al-Muslim. Perawi sahabat dalam hadis ini yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar ahli fikih dari kalangan sahabat dan termasuk perawi hadis senior. Mari kita artikan hadis di atas. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'im muslimin, tidak halal, artinya haram ya, tidak halal darah seorang muslim, yakni membunuhnya. Tidak halal membunuh
seorang muslim gitu. Illa kecuali bi ihda thalathatin, karena salah satu dari 3 alasan. As-sayyibuz zani, yang pertama orang yang sudah menikah lalu berzina. Wan nafsu bin nafsi, yang kedua jiwa dibalas dengan jiwa, artinya pembunuh dibalas dengan pembunuhan. Watariku lidinihil al-mufariku lil jama'ati, yang ketiga orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah atau dari umat Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini menetapkan bahwa nyawa seorang muslim sangatlah mulia dan tidak boleh ditumpahkan darahnya, kecuali dalam 3 kondisi yang sangat terbatas sesuai syariat Islam. Penjelasan dari 3 kasus di atas, yang pertama yaitu as-sayyibuz zani, atau yang sering disebut sebagai pezina muhson, yaitu orang yang pernah menikah, baik masih dalam pernikahan atau sudah bercerai, lalu berzina. Hukuman ini adalah rajam sampai mati jika terbukti secara syar'i dengan 4 saksi atau pengakuan. Yang kedua yaitu an-nafsu bin nafsi, atau biasa dikenal dengan hukum kisos. Seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia bisa dihukum mati sebagai balasan, kecuali dia dimaafkan oleh keluarga korban. Yang ketiga yaitu at-tariku lidinihil mufariku lil jama'ah, orang murtad atau keluar dari Islam yang meninggalkan kesetiaan terhadap umat, bahkan bisa memicu fitnah dan perpecahan. Ini termasuk hukuman had riddah atau hukuman terhadap orang yang murtad. Hukum dan pelaksanaannya, semua kasus di atas harus diputuskan oleh pengadilan syar'i, bukan perorangan. Artinya bukan main hakim sendiri, harus diputuskan secara syah. Perlu bukti, saksi, dan proses hukum yang sah. Tujuannya bukan semata-mata menghukum, tetapi menjaga stabilitas agama, nyawa, dan moral masyarakat. Hikmah hadis di atas yaitu, yang pertama menunjukkan tingginya nilai kehidupan dalam Islam. Yang kedua, Islam bukan agama kekerasan, justru menjaga darah dan nyawa manusia. Yang ketiga, hukuman mati hanya opsi terakhir setelah proses hukum dan pembuktian yang adil. Maka dapat kita simpulkan dari hadis di atas bahwasannya menetapkan nyawa seorang muslim itu haram ditumpahkan, kecuali dalam 3 kondisi yang benar-benar berat dan jelas, sebagai bentuk menjaga kemaslahatan umum dan menegakkan keadilan. Wallahu a'lam bissawab.